Selamat datang di kelas komponen pesawat terbang tahun akademik 2021-2022. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dwi Hartini, biasa dipanggil dengan nama Ibu Dwi atau Ibu Tini. Saya dari Departemen Teknik Dirgantara. Dan pada semester ganjil ini, saya dipercaya oleh Departemen Teknik Informatika untuk mengampu mata kuliah komponen pesbang yang ada di semester ganjil, tepatnya di semester 3 ini ya, untuk memberikan wawasan kedirgantaraan kepada mahasiswa-mahasiswi yang mengambil mata kuliah komponen pesbang ini, gitu ya. Kemudian untuk pertemuan pertama ini, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama mengenai kontrak perkuliahan kita, kemudian kedua mengenai silabus mata kuliahnya, dan yang ketiga mengenai materi pengantarnya, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi untuk di awal sudah saya kenalkan ya diri saya. Untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya nanti bisa dibaca di slide ini. Yang jelas saya memang lulusan dari kampus ini juga dan mengambil konsentrasi ilmu desain atau perancangan, khususnya pada bidang struktur. Jadi perancangan atau desain itu luas sekali ya. Nah, saya mengkhususkan pada bidang struktur saja gitu. Kemudian untuk mata kuliah ajarnya, ini ada beberapa. Untuk Departemen Teknik Informatika, saya mengampu ini ya, mata kuliah komponen pesawat terbang. Ini yang lainnya mata kuliah yang saya ampu di Departemen Teknik Dirgantara, gitu. Oke, untuk perkenalannya saya kira cukup saja seperti itu. Kita lanjut saja ya. Sebelum ke materi kontrak perkuliahan, akan saya sampaikan terlebih dahulu mengenai kebijakan pelaksanaan proses belajar mengajar di semester ganjil ini. Untuk dasar pelaksanaan perkuliahannya, pertama keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang penyelenggaraan pembelajaran di masa COVID-19. Kedua, Instruksi Menteri Dalam Negeri RI nomor 22 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 COVID-19 di Jawa dan Bali. Ketiga, Keputusan Rektor ITDA nomor Cap/171/7/2021 tentang pembelajaran jarak jauh pada semester gasal. Surat edaran E/SE/2/8/lab terpadu/ITDA. Kemudian untuk kegiatan perkuliahannya, ini ada kegiatan teori maupun praktek. Teori ini masih kita laksanakan secara daring atau secara online, sedangkan praktikum nanti ada yang full daring maupun parsial daring. Untuk mata kuliah komponen pesawat terbang, ini adalah mata kuliah teori, sehingga nanti jelas ya di sini kita lakukan secara daring. Untuk perkuliahannya, ke jadwalnya terlebih dahulu. Jadi jadwal perkuliahan untuk semester ganjil ini kita mulai pada minggu ketiga bulan September. Untuk kelas komponen pesawat terbang kita mulai di hari Selasa ya, tanggal 14. Itu jadwalnya. Untuk jamnya jam 13 ya. Kemudian ini untuk
perkuliahan maba. Nah, untuk jadwal UTS-nya tanggal 1 sampai 19 November dan untuk UAS-nya tanggal 17 Januari sampai 4 Februari 2022. Untuk remedinya 14 sampai 25 Februari 2022. Saya kira jelas. Kemudian untuk ketentuan perkuliahannya, untuk materi kuliah, ya, kemudian presensi dan juga tugas nanti saya akan upload di portal Elena 2 ini. Kemudian untuk kegiatan interaktif nanti dimungkinkan juga melalui Zoom ataupun platform lain. Kemudian pelaksanaan perkuliahan ini tentu saja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, ya. Dan untuk presensi perkuliahan atau absensi perkuliahan ini nanti akan saya buat juga di Elena, ya. Dan Anda mengisinya. Kemudian nanti saya export file, kemudian saya upload ke portal dosen, gitu ya. Sehingga nanti Anda bisa lihat di portal mahasiswanya. Untuk jumlah pertemuan masih sama, 14 kali pertemuan. Untuk evaluasinya, yaitu UTS dan UAS, jadwalnya tadi sudah saya sampaikan di depan. Tanggal 1 November sampai dengan 19 November 2021. UAS-nya 17 Januari sampai dengan 4 Februari 2022. Ketentuannya, nanti soal akan saya upload ke Elena beserta presensinya, dan untuk input nilai UTS dan UAS, saya lakukan di portal dosen. Setelah itu, Anda bisa melihatnya di portal mahasiswa. Kemudian untuk nilai akhir ini saya sampaikan dengan huruf A, B, C, D, E. Ya, saya kira sudah paham. Dan untuk bobotnya ini di kelas komponen Pesbang kehadirannya 15%, tugasnya 25%, UTS dan UAS sama 30% gitu ya. Semoga sepakat dengan kontrak perkuliahan ini, ya. Jadi ini dibuat supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman di belakang gitu ya. Kemudian untuk nilai akhirnya dalam huruf ini bisa Anda baca ya sebagai pengingat yang mungkin juga Anda sudah paham. Jadi kalau nanti Anda pengen dapat A, saya harapkan nanti Anda punya target ya bahwa nilai minimalnya harus 80. Jika B maka minimal 65. Ya, jadi seterusnya seperti itu. Dan saya kira juga sudah paham ini. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar lagi ya. Gitu. Kemudian untuk remedi ini dilaksanakan tanggal 14 sampai 25 Februari 2021. Maaf 2022 ya. Jadi nanti pada tahun depan ya. Kemudian untuk syarat peserta remedi itu mengikuti perkuliahan semester ganjil 2021-2022. Untuk perubahan nilai remedi maksimal naik 2 grade. Jadi bisa naik ya, bisa tetap. Tapi kalaupun naik itu maksimal naik 2 grade. Kemudian untuk nilai remedi ini bisa untuk menggantikan nilai tugas UTS atau UAS ya. Nanti saya lihat mana yang paling kecil, saya gantikan di situ. Itu saya kira. Kemudian untuk materi pengantar komponen pesawat terbang, ya ini saya sampaikan ya supaya nanti Anda paham apa yang dipelajari di sini. Tujuannya apa? Mungkin di depan tadi saya sudah mengatakan untuk memberikan wawasan kedirgahantaraan kepada mahasiswa-mahasiswi Departemen Teknik Informatika ya. Jadi di sini supaya Anda semua memiliki pemahaman khususnya tentang komponen pesawat terbang ya sebagai bagian dari industri kedirgantaraan. Ya kan Anda semua belajarnya kuliahnya di ITDA ya. Jadi ITDA itu bernuansa
kedirgantaraan. Nah, otomatis Anda juga ketika ditanya di luar sana nanti, Anda minimal tahu ya tentang ilmu-ilmu dasar kedirgantaraan, khususnya tentang komponen dari pesawat terbang gitu. Nah, itu. Jadi selain itu juga nanti ilmu-ilmu dari sini ya nanti bisa dijadikan bekal untuk penelitian Anda. Ya, memang ya, kalau nanti belajar di informatika, ya, ini bisa mengaplikasikan beberapa ilmu ya. Jadi bisa masuk apa aja ilmunya, termasuk ilmu kedirgantaraan ini. Nah, nanti bagaimana penerapannya, ya Anda yang lebih paham ya nanti seperti itu. Oke, yang jelas ilmu ini pasti bermanfaat ya. Jadi bermanfaat ketika Anda nanti bekerja di luar, baik itu nanti di bidang kedirgantaraan maupun non-kedirgantaraan, akan sangat membantu gitu ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan bagian-bagian dari pesawat terbang ya. Yang utama adalah bagian utamanya gitu ya. Jadi apa saja itu bagian utama dari pesawat terbang? Nah, sebelum masuk ke sana, sebenarnya perlu saya sampaikan terlebih dahulu ya. Jadi sebenarnya pesawat terbang ini sangat luas ya. Artinya bagaimana? Karena memang pesawat terbang itu nanti dibagi menjadi beberapa bagian lagi ya. Jadi pesawat terbang pada dasarnya itu dibagi dua ya. Ada yang lebih ringan dari udara, ada yang lebih berat dari udara. Nanti itu masih dipecah-pecah lagi ya. Yang ringan itu bagaimana, yang berat itu bagaimana, yang berat dari udara atau ringan dari udara itu bagaimana. Nah, mungkin dulu pernah disampaikan di mata kuliah pengenalan teknik penerbangan ya. Nah, mungkin pernah disampaikan di sana dan semoga masih ingat gitu. Dan untuk mata kuliah komponen pesbang ini hanya 2 SKS ya, hanya 2 SKS sehingga nanti pembahasannya akan dibatasi. Kenapa? Karena memang tidak akan cukup kalau nanti dalam 2 SKS ini membahas semuanya tentang pesawat terbang. Nah, karena kalau kita bicara pesawat terbang yang tadi sangat luas itu, bicara balon, bicara tentang layang-layang, parasut, roket, satelit, itu semua juga pesawat terbang. Namanya aircraft juga. Tetapi perlu saya tegaskan bahwa di dalam mata kuliah ini nanti kita batasi pembelajarannya hanya sebatas pada pesawat terbang yang ada di dalam slide ini ya. Ya. Ini pesawat apa ini? Ya, biasanya kita kenal sebagai airplane ya. Jadi itu kalau lihat sebagai pesawat transport ya. Anda pasti sering naik pesawat juga ya. Nah, itu kita namakan sebagai airplane. Yang akan kita pelajari adalah pesawat macam ini. Gini ya. Itu kita batasi terlebih dahulu. Nah, nanti untuk tugas Anda ya Anda pelajari kembali ya pembagian dari pesawat terbang itu bagaimana, dan minggu depan nanti kita bahas lebih detail. Yang perlu Anda tahu terlebih dahulu, yang Anda pelajari di sini di mata kuliah komponen pesawat terbang adalah mengenai airplane ya yang ada di gambar itu gitu ya. Sekarang kalau sudah tahu seperti itu, kita akan jelaskan ya bagian utama dari suatu pesawat terbang itu apa saja ya. Jadi di sini bisa dilihat
Ya, yang pertama ada landing gear-nya. Ya, nah, sebenarnya secara umum kita bisa menyebutnya sebagai undercarriage. Undercarriage itu sebenarnya bentuknya macam-macam, gitu ya. Tetapi biasanya yang ada di pesawat seperti ini, yang ada di airplane itu berupa landing gear, gitu ya. Berupa landing gear ini. Jadi nanti di sini landing gear ada wheel-nya, ada strut-nya, ada brake-nya, gitu ya. Nah, itu biasanya yang ditemui di airplane seperti ini, gitu ya. Kemudian nanti juga ada badan dari pesawatnya. Kalau dalam bahasa Inggris teknis, kita sebut sebagai fuselage. Jadi nanti kita biasakan menggunakan istilah teknis ya, karena memang ini di sekolah teknik ya, apalagi kita belajar pesawat pasti akan menggunakan istilah-istilah teknis ya. Kemudian bagian pesawat yang lain adalah wing. Wing atau sayap. Ya, ini. Jadi ada bagian sayapnya. Gitu. Kemudian selain itu ada bagian empennage atau tail. Ya. Jadi ekor. Nah, ekor sendiri dibagi menjadi dua, ada ekor datar atau horizontal tail dan ekor tegak atau vertical tail yang ini. Ya. Jadi baik ekor datar maupun ekor tegak itu biasanya kita sebut sebagai empennage atau tail gitu ya. Itu istilah teknisnya. Kemudian komponen yang terakhir di sini adalah propulsion-nya. Jadi di sini untuk engine-nya gitu ya. Engine-nya. Jadi itu bisa Anda lihat. Oke, setelah Anda tahu komponen-komponen utama dari pesawat terbang, nah sekarang juga harus tahu fungsinya. Nah, jadi fungsi utamanya apa? Sekarang kita ke sayapnya terlebih dahulu ya. Sayapnya ini, jadi wing. Wing ini bentuknya seperti apa di sini? Nah, bentuknya sebenarnya macam-macam ya. Bentuknya macam-macam, tidak hanya seperti ini. Ya, ini contoh saja. Jadi tidak harus seperti ini, tetapi di sini yang jelas fungsi utama dari wing ini adalah sebagai penghasil gaya angkat yang utama, sebagai primary lift gitu ya. Jadi pesawat itu bisa terbang karena di sini ada sayapnya ini. Ya. Jadi memang kalau ditanya pesawat bisa terbang karena apa? Karena punya sayap. Ya betul, jawaban seperti itu sebenarnya sudah betul. Tetapi perlu dijelaskan secara mendetail mengapa kok bisa seperti itu. Sayap bisa membuat pesawat itu bisa terbang. Nah itu yang penting di sini poinnya ya. Jadi memang wing ini tadi sebagai penghasil gaya angkat yang utama. Gaya angkat itu yang mengangkat pesawat sehingga bisa terbang gitu ya. Gitu. Dulu mungkin juga pernah dijelaskan ya bahwa kenapa bisa menghasilkan gaya angkat ini gitu ya. Mungkin pernah mendengar dulu prinsip dari Bernoulli itu, nanti bisa diterapkan di sini ya. Saya kira dulu juga pernah dijelaskan mengenai prinsip Bernoulli itu. Jadi ini sayap ya, sayap dari pesawat ada di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Selain sebagai penghasil gaya angkat yang utama, di sini wing ini juga menopang pemasangan dari mesin atau engine mounting ya ini. Kemudian nanti sebagai fuel tank juga. Jadi ini nanti tempat bahan bakar ya. Bisa untuk menempatkan bahan bakar. Dan kadangkala landing gear
dipasang di wing ini. Kalau ini di nose ya, biasanya nanti yang main landing gear itu biasa dipasang juga di bagian wingnya ini, gitu. Oke, itu tadi sekali lagi fungsi dari wing ya. Kalau yang utama sekali lagi menghasilkan gaya angkat, gitu ya. Jadi penghasil gaya angkat yang utama. Apakah komponen yang lain tidak menghasilkan gaya angkat? Ya, tetap menghasilkan gaya angkat, tetapi tidak sebesar seperti yang ada di wingnya, gitu ya. Tuh. Kemudian komponen pesawat yang lain tadi badan pesawat atau fuselage-nya. Fungsinya apa? Fungsinya di sini sebagai pengendalian pesawat. Ada kokpitnya di paling depan ya, atau pilot compartment-nya yang ada di bagian nose ini ya. Di sini kan tempatnya pilot ya. Kemudian melindungi dan juga memuat penumpang, barang atau kargo, passenger cabin and cargo compartment, controls, crew, kemudian aksesoris dan equipment atau peralatan lainnya. Jadi di sini ditempatkan banyak hal tadi ya. Jadi seperti untuk passenger cabin-nya gitu ya. Tuh ada di bagian fuselage-nya. Kemudian ada aksesoris atau equipment yang lain ditempatkan di fuselage ini gitu. Kemudian fungsinya selain itu ya untuk memasang dari wing ini. Jadi wing ini dipasang pada fuselage. Kemudian selain wing ya juga memasang tail-nya dan juga nanti landing gear-nya gitu ya. Meskipun landing gear juga bisa dipasang di bagian wing gitu. Kemudian juga sebagai tempat pemasangan dan support bagi engine pada single engine aircraft ya, pesawat terbang bermesin tunggal. Pada multi-engine aircraft, engine bisa dipasang di fuselage atau di wing atau di tail gitu. Kemudian untuk fuselage ini kita katakan sebagai non-aerodynamic surface atau bukan penghasil gaya angkatnya gitu ya. Gitu. Oke, kemudian kita ke empennage. Ya, jadi kita ke empennage di sini atau tail atau ekornya gitu ya. Kenapa kalau di pesawat itu perlu dipasang ekor ya? Jadi ini ada fungsinya ya. Kalau wing itu sebagai penghasil lift yang utama, maka ekor atau tail atau empennage ini berfungsi sebagai stabilitas dan kontrol gitu ya. Jadi untuk kestabilannya dan juga untuk kendalinya gitu ya. Stabilitasnya itu dilakukan oleh horizontal stabilizer maupun vertical stabilizernya. Sedangkan untuk kontrolnya ya itu dilakukan oleh bidang kendalinya. Jadi bidang kendali itu di sini nanti akan saya bahas bidang kendalinya. Jadi memang untuk tail ini dibagi menjadi dua bagian ya, baik untuk yang horizontal tail maupun vertical tail. Ya, horizontal tail ada horizontal stabilizernya sama control surface. Kemudian untuk yang vertical tail juga ada vertical stabilizernya dan juga untuk control surface-nya gitu. Sehingga sekali lagi secara umum tail itu fungsinya untuk stabilitas dan kontrol. Nanti akan kita bahas lebih detail pada pertemuan selanjutnya ya. Sekarang ke
undercarriage atau landing gear ini. Jadi fungsinya apa? Sebagai alat bantu di darat. Ya, biasanya ini untuk komponen dari undercarriage landing gear ini adalah struts, wheels, dan brakes. Ya, bentuknya bisa fix, bisa retractable. Jadi bisa dimasukkan atau dikeluarkan gitu ya. Gitu. Jadi ada pula yang tidak bisa, artinya bentuknya begitu saja, tidak bisa dimasukkan ataupun dikeluarkan lagi, gitu nggak bisa. Jadi bentuknya ada yang fix, ada yang retractable. Retractable tadi yang saya katakan, bisa dimasukkan, bisa dikeluarkan gitu. Kemudian untuk propulsion sistemnya, itu sebagai penghasil thrust ya. Jadi pesawat terbang itu selain membutuhkan gaya angkat, dia juga butuh thrust gitu ya. Kalau thrust itu adalah gaya dorong gitu ya. Jadi gaya dorong. Jadi pesawat terbang itu secara umum punya gaya-gaya aerodinamis ya. Ada yang gayanya ke atas, gaya lift, ke bawah itu wake ya. Kemudian untuk yang ke depan gaya dorongnya thrust, kemudian gaya ke belakangnya gaya hambat itu kita namakan drag gitu ya. Jadi itu yang gaya-gaya yang terjadi pada pesawat gitu. Kalau propulsion systemnya itu nanti sebagai penghasil thrust gitu atau gaya dorong dari pesawat. Nah, untuk terbang itu gaya yang dibutuhkan yaitu selain lift juga ada gaya dorongnya. Oke. Itu saya kira untuk komponen utama pada pesawat dan juga fungsinya. Secara umum Anda paham ini dulu ya. Nah, saya kira tidak terlalu sulit ya untuk mengenal bagian-bagian utama dari pesawat ini karena memang mungkin Anda sudah sering melihat, mengamati ya, bahkan sudah sering naik ya, menggunakan transportasi ini untuk jarak jauh gitu ya, dan sehingga Anda juga sudah paham itu bagian-bagiannya apa gitu ya, dan fungsinya juga apa mungkin sudah paham. Tapi mungkin saya mengingatkan lagi di sini karena ini memang bagian yang harus saya sampaikan kepada Anda untuk membekali ilmu kedirgantaraan Anda gitu ya. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya pada slide ini juga masih gambar tentang pesawat ya. Selain komponen utama di dalam pesawat terbang, ada juga namanya control surface atau bidang kendali yang saya katakan tadi di depan ya. Sempat saya singgung gitu. Jadi untuk apa fungsinya dari control surface atau bidang kendali ini? Mungkin masih ingat bahwa pesawat itu bisa melakukan berbagai macam gerakan. Nah, secara garis besar, gerakan pada pesawat itu ada dua ya. Gerak translasi, itu yang pertama. Kedua, gerak rotasi. Yang pertama dulu, gerak translasi. Itu ada depan belakang, forward, backward, up down, atas bawah, dan sideward, kanan kiri. Itu ya. Gerakan itu kita namakan sebagai gerak 6 degree of freedom. Ya. Kemudian yang kedua, gerak rotasi itu terdiri gerak yawing, belok, rolling, guling, pitching, angguk gitu ya. Yawing, rolling, pitching. Nah, ini untuk gerak rotasi tadi, baik yawing, rolling maupun pitching itu dibutuhkan suatu bidang kendali. Namanya di sini lebih kita kenal sebagai control surface ya. Control surface atau bidang kendali. Apa saja bidang kendali yang dimiliki oleh pesawat itu? Nah, ini bisa kita lihat di sini ada namanya aileron yang ada di wing ya.
kanan kiri ini yang hijau ini. Terus yang ada di ekor horizontal ini ada elevator di bagian kiri dan kanannya juga ya. Terus untuk yang di bagian vertikal wingnya ini, vertikal tailnya, maaf, ini ada namanya rudder gitu ya. Jadi ada 3 bidang kendali, aileron, elevator, dan rudder gitu ya. Nah, fungsinya masing-masing harus jelas ini. Tadi mengatur gerak yawing, rolling, pitching. Mana yang untuk mengatur gerak yawing, rolling, pitching itu yang mana? Nah, ini untuk yang aileron yang ada di wing ini adalah untuk mengontrol gerak rotasi rolling. Ya, jadi nanti kalau pesawat mau rolling, nah yang digunakan adalah aileron ini yang digunakan mengatur. Bagaimana untuk mengendalikannya? Nah, di sini di dalam kokpit itu ada yang namanya control stick. Nanti digerakkan oleh pilotnya. Jadi nanti control stick tadi digerakkan ke kanan atau ke kiri gitu ya. Misalkan nanti namanya kalau kita menginginkan pesawat tadi rolling atau guling ke kanan gitu ya, maka control stick-nya itu digerakkan ke kanan oleh pilot. Nah, maka nanti untuk aileronnya ini akan up gitu ya, akan up, kemudian wing kanannya akan turun akibat dari aileron yang up tadi gitu. Nah, kalau sudah wing kanan turun, maka yang wing kiri ini naik. Maka terjadilah guling kanan gitu. Oke, itu untuk aileron. Kemudian untuk elevator yang ada di horizontal stabilizer ini untuk mengontrol gerak rotasi pitching ya. Jadi nanti untuk mengendalikan di kokpit juga ada namanya control stick sama dengan yang aileron. Kalau nanti menginginkan nose-nya pitch up ya, mendongak gitu, maka apa yang harus dilakukan oleh pilot? Nah, pilot nanti menarik control stick-nya ke belakang ya, jadi ditarik ke belakang, maka elevator di sini akan naik ya, elevatornya akan naik gitu. Maka akan terjadilah pitch up, nose-nya mendongak ke atas gitu ya. Gitu. Nah, sedangkan untuk rudder-nya ini digunakan untuk mengontrol gerak rotasi yawing atau belok. Nah, ini bagaimana caranya? Kalau tadi di aileron dan elevator itu menggunakan control stick, maka untuk rudder ini di dalam kokpit ini ada yang namanya pedal gitu ya. Ada namanya pedal. Nah, kalau pengen belok ke kanan, maka pilot itu menekan pedal kanannya ya. Pedal kanannya itu ditekan. Tuh. Sehingga nanti rudder itu akan swing ke kanan gitu. Kalau rudder ini yang biru ini swing ke kanan, maka ekor akan swing ke kiri. Sehingga nose-nya ini akan belok ke kanan. Gitu ya. Nah, secara garis besar seperti itu. Mungkin ini hanya mengingat saja yang dulu pernah disampaikan di mata kuliah pengenalan teknik dirgantara gitu ya. Mungkin namanya saya agak lupa ya, tapi di pengenalan dulu itu sudah disampaikan. Semoga masih ingat juga, tapi yang lupa ya kita bisa mengingatnya kembali di sini gitu ya, nggak apa-apa. Oke, itu tadi mengenai bidang kendali atau control surface-nya.
Sekarang untuk slide selanjutnya ini masih juga tentang gambar pesawat dan bagian-bagiannya ya. Nah, ini ternyata kalau Anda lihat di sini pesawat itu punya bagian-bagian lain ya, selain komponen utama dan kontrol surface-nya, ada bagian-bagian pelengkap yang lain. Apa saja misalnya di situ? Di sini kita lihat ya, misalkan ada namanya winglet. Winglet ini biasanya diletakkan di ujung dari sayap itu. Anda pasti sudah sering lihat ya pesawat dengan winglet seperti ini. Nah, itu tujuannya apa? Untuk decrease drag. Artinya di sini untuk mengurangi dari gaya hambat. Ya, gaya hambat itu berarti berlawanan dengan gaya dorong ya. Nah, kemudian untuk flaps, flap ini di wing juga di sini, di samping dari aileron. Kalau aileron di sini ya. Nah, ini untuk flapsnya, ini flaps. Nah, fungsinya untuk apa? Ini untuk increase lift and drag ya. Jadi untuk meningkatkan gaya angkatnya dan juga gaya hambatnya gitu. Selain itu ada slats di depan wing ini ya. Fungsinya adalah untuk increase lift. Jadi untuk meningkatkan dari gaya angkatnya gitu ya. Oke, mungkin nanti yang lain bisa dipelajari lagi secara garis besar itu ya. Jadi ada winglet, kemudian ada flap, ada slat, ini juga di sini ada spoilernya ya untuk mengatur lift, drag, dan juga gerak rollnya gitu ya. Itu jadi untuk materi pendahuluannya itu ya yang penting Anda paham fungsi komponen utamanya dan fungsinya gitu ya. Juga nanti tentang komponen yang lain seperti control surface dan juga bagian-bagian yang lain juga ya. Seperti tadi ada winglet, flaps, slats, spoiler, dan lain sebagainya. Penting itu secara garis besar Anda sudah mulai memahami kembali gitu ya. Oke, itu tadi materi pengantarnya. Sekarang kita ke silabus dari metode elemen hingga. Masih metode elemen ya. Silabus dari komponen pesawat terbang ya. Jadi ini belum saya perbaiki, nanti diperbaiki ya. Jadi silabus dari mata kuliah komponen pesawat terbang. Di sini yang pertama masih mengenai materi-materi pengantar ya. Dan tadi saya sampaikan kontrak perkuliahan, juga ini silabus yang saya sampaikan. Kemudian pertemuan kedua mengenai komponen utama dari pesawat dan juga fungsinya. Tuh. Ini lebih detailnya nanti di sini. Meskipun kan tadi sudah saya sampaikan secara umum ya. Terus nanti ini ada komponen sayap. Ya, mulai masuk ke komponen utamanya. Kita belajar komponen sayap dulu di pertemuan 3 dan 4. Kemudian 5, 6, 7 ke komponen fuselage-nya. Setelah itu TS ya. Dan ini pertemuan 8, 9. Kita bicara tentang komponen empennage. Pertemuan 8 ke horizontalnya, 9 ke vertikalnya. 10, 11 ke propulsion systemnya, 12, 13 ke undercarriage, dan 14 review materi. Kemudian ujian akhir semester. Itu kira-kira. Dan untuk referensinya bisa diambil dari 2 buku ini, tetapi saya tidak membatasi referensi yang Anda pakai. Nanti bisa Anda cari yang lain yang mendukung pembelajaran ini ya. Gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Dan saya ucapkan selamat belajar. Semoga nanti apa yang Anda pelajari bermanfaat. Terima kasih.